Oh, sudah. Oke teman-teman, kita akan melakukan dinas luar ini, dadaan darurat, jadi harus disegerakan. Ikuti perjalanan saya sampai tujuan. Cek gas, tinggal sih. Bakule sayur dari Jatinom. Kalau mampir ke Klaten bawa oleh-oleh sayur. Mas Bayu, apa kabar? Pamit. Cek ya, tinggal cek. Oh, buka YouTubeku bukaan seekor streaming. Tukang gadungan. Jadi anu sih bukaan dikit ya. Ya, ini YouTube kok. Oh, di aplikasi YouTube. Nih. Nonton sih 3 menit tuh kayak disubrek. Lah, update sih. Wah, rahasia. Kita perjalanan luar kota darurat. Kuncinya ning kene. Sik, enggak cukup kene. Arep nggone gondrong sik. Ning ndi ya? Sik tak maju sik, mepet. Tutup pentawan. Maaf terputus, jaringannya putus. Perjalanan kita kali ini ada 2 tujuan. Yang pertama, kita mengirim material dulu ke lokasi proyek pengerjaan relief. Nanti kita lihat videonya, atau kalau nyampe ya kuotanya, memorinya juga, videonya di sana. Terus lanjut ke lokasi kedua. Ada komplain dari pengerjaan bulan lalu, pembuatan kolam ya, katanya bocor.
Nah, kota tempat saya tinggal ini adalah kota Klaten, Jawa Tengah ya. Teman-teman seluruh Indonesia kalau kebetulan lewat kota Klaten bisa mampir ya, barangkali kita bisa jadi teman, bisa jadi saudara. Saat ini bisa jadi teman di dunia maya, mungkin bisa jadi saudara di dunia nyata ya. Yang namanya manusia itu kan makhluk sosial. Maka baiknya kita selalu berprasangka baik kepada sesama, baik di dunianya maupun di dunia maya. Karena kalau orang Jawa bilang itu mulutmu harimaumu, seperti itulah. Nah, jadi cara berkomunikasi yang baik dan benar itu adalah mencerminkan pribadi seseorang. Kalau bicaranya jorok, ngawur, asal, mungkin ya seperti itulah kepribadian seseorang. Itu menurut saya, orang awam nggak tahu apa-apa ya, tapi mungkin ada pandangan lain dari teman-teman yang paham ataupun yang tidak masalah ya bagi saya, karena perbedaan itu indah. Lebih baik kita lihat posisi depan kamera saja daripada melihat saya, ntar bosen. Kita putar kamera. Keseharian saya beginilah kira-kira. Jadi kenapa channel saya disebut tukang gadungan, itu karena seperti ini. Saya belum mengerjakan satu pekerjaan yang saya mulai sudah diselingi harus melakukan pekerjaan lain, mungkin bukan di jalurnya, jadi jalur, jadi ya serabutan lah istilahnya. Kadang melas, kadang ngecat, kadang dempul boleh termasuk ngecat ya, kadang nyopir, kadang ya di bangunan juga kalau dibutuhkan pas nggak ada temen nih. Tapi ada hikmah yang saya ambil dari pekerjaan ini, yaitu saya bisa mempelajari sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Contohnya seperti dalam live kemarin, saya membuat pagar itu sama sekali belum pernah bikin, apalagi yang seperti itu ya. Saya ini sekolahnya tidak lulus, pendidikan saya istilahnya pendidikan tidak punya, sertifikasi apa bidang keahlian ini tidak ada. Jadi saya memang mempelajarinya dari nol, dan itu pun tanpa guru saya YouTube. Nah, saya ingin tahu sesuatu, saya lihat YouTube, saya buka video, saya cari referensinya, kemudian saya cari cara yang terbaik, yang termudah, dan yang hasilnya memuaskan. Nah, itu yang saya pakai. Kalau ada misalnya referensi dengan cara-cara yang lain, itu saya jadikan pelajaran.
mungkin kalau menggunakan cara ini saya tidak bisa, saya menggunakan cara itu lah, kurang lebihnya seperti itulah saya pelajari dari YouTube. Cuman kalau untuk jadi YouTuber ini saya hanya ingin mengabadikan saya saja. Jadi saya ini kalau dibilang buru monetisasi itu ya enggak juga, cuman ya kalau bisa ya alhamdulillah lah, dari sekedar seperti ini dapat teman di dunia maya, dapat saudara di dunia nyata, dapat duit dari YouTube, itu kan suatu nilai plus. Jadi fokus saya bukan pada monetisasi dari YouTube-nya. Jadi saya tetap bekerja, itu yang memberikan saya penghasilan. Kalau dari YouTube ini ya salingan lah, siapa tahu kita sekedar hobi nanti bisa jadi ada rezeki kan, nggak tahu. Oh ya teman-teman, kalau mungkin penasaran sama aku, Facebookku ayahnya Jojo, cari aja di Google, foto profilnya sama saya. Enggak, di beberapa sosmed itu semuanya foto profilnya sama, di Instagram, Facebook, WA, juga ini ya YouTube, saya pakai foto profil yang sama. Nanti atau kapan saya cantumkan linknya di deskripsi untuk Facebook dan IG saya. Ya barangkali teman-teman ada yang mungkin mau kenal lebih dekat, menambah pertemanan, itu kan lebih baik. Nggak apa-apa ya, kita beralih jalur ya, tadi dari tutorial tips dan trik sekarang jadi vlog. Mudah-mudahan ya nggak kena spam lah. Ini sudah 1 jam ini live stream ini. Apa-apa, kuota masih berlimpah. Kalau yang punya wifi di rumah mungkin itu lebih membantu ya, menyenangkan. Tapi kalau yang enggak punya kan harus pakai data. Nah kalau dipikir untuk YouTubean pakai data seluler itu sangat boros, tapi ya mana lagi, mau enggak mau. Oh ya, tipsnya yang kemarin itu ada yang belum denger, Mbak, siapa itu dari channel Firdalin channel kayaknya. Nah itu enggak menyimak video live saya yang kemarin, itu tipsnya tembus jam tayang itu mungkin ya, mudah-mudahan ini berguna untuk semua ya. Saya juga itu saya sempat chattingan dengan senior yang udah monetisasi, itu channelnya baru beberapa bulan tapi udah monetisasi. Aku tanya kan, kok bisa mas, ini caranya, tipsnya gimana? Untuk ilmu saya kesampingkan gengsi lah, saya perlu tahu dari orang-orang yang sudah itu. Dia bilang begini, coba ini ajak nonton bareng mas, nonton bareng dengan durasi panjang 3 jam atau lebih dari 1 jam lah. Itu
kalau saya ngedit pakai KineMaster itu waduh akan memakan banyak ruang penyimpanan kan, aku bilang gitu. Live, salah satu solusinya ya live streaming ini kalau menurut saya. Cuman untuk nonton barengnya ini yang masih agak susah. Ya mudah-mudahan hanya teman-teman ini ya dapat membantu jam tayang lah. Ya meskipun nggak tembus, kalau banyak subscriber yang nonton kan otomatis akan tembus juga. Ya yakin saja lah suatu saat pasti akan tembus jam tayang. Kita berjuang bersama-sama, saling bantu ya. Sekedar iseng kita upload video saja, kalau tidak tekuni mungkin ya akan menjadi penghasilan. Bentar, stop bos. Mana kontrol di gudang ya graji ya. Gaji apa? Siapa sih? Ya aku tak tekoni nek ora dinggo tak gowo sik ngono. Pak sini saya ben gawa rasa tuh. Ya. Apa nek? Aku ngetok peralon lali. Orang gawa. Wis piro? Aku kan ada ya. Ya. Jadi tukune emang anu tak ya, catatan udah ya. Catotane nganune tok, limit tok. Ayo. Catotane kan Ini merek apa tayu? ya sembarang silikone. Wis ya aku mangkat. Ternyata diikutin bosku dari tadi. Dekat di belakang. Ada sesuatu yang ketinggalan. Kalate ya, begitulah bosku. Oh ya, masih senior yang kemarin aku ajak chattingan ini menyambung pembicaraan tadi ya. Masih senior yang udah monetisasi itu juga salah satu subscriber di channel ini ya. Ada teman saya lupa nggak begitu ininya nama channelnya, tapi ada yang udah monetisasi, ada beberapa akun lah di sini yang udah berhasil monetisasi. Dan saya sempat saya tanya-tanya sedikit apa mastiknya bisa monetisasi. Katanya itu cuma hanya beberapa ya yang perlu digarisbawahi, yaitu konsistensi upload video. Nah ini juga salah satu tips buat kita semua yang belum monetisasi maksud saya. Jadi konsistensi upload video itu memastikan bahwa subscriber kita itu mengikuti channel yang aktif. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi mereka tahu kalau kita itu masih aktif. Nah, bagaimanakah konsistensi upload YouTube itu? Yang saya pelajari ya beberapa waktu kemarin itu begini. Dalam satu minggu itu minimal upload 2 kali. Nah, banyak kan tutorial YouTube yang mengatakan uploadlah video sebanyak mungkin. Mungkin seperti itu. Nah, konsistensinya itu rutin 3 kali seminggu ya, 3 kali seminggu. Nanti kalau terlalu banyak ya 2 kali seminggu, atau kalau paling tidak ya 1 kali seminggu. Tapi itu akan membuat pengikut kita itu merasa terlalu lama menunggu kalau sudah mengikuti kita. Jadi lebih baiknya itu lebih sering upload dengan teratur. Nah, kalau yang saya lakukan ini adalah saya jadwalkan. Jadi saya sudah upload beberapa hari yang lalu, cuman saya publikasikan itu saya tanggal di sekitar 3 hari sekali saya upload. Itu ada di deskripsi saya ya. Coba kalau
kalian baca itu channel seseorang, itu baca juga deskripsinya, itu mengisahkan tentang apa menceritakan tentang apa, mungkin video-videonya juga ada. Nah, kalau di channel saya Tukang Gadungan itu kan memberikan tutorial, tips dan trik. Nah, bidang yang saya geluti itu adalah seputar teknik atau pengelasan bengkel seperti itu. Jadi ya masih seputar itu yang saya upload. Sebenarnya banyak referensi yang mau saya kembangkan, ada seputar taman ya, taman terus tanaman. Nah itu juga ada di deskripsi juga, taman, tanaman, terus pot. Nah itu nanti mungkin kalau kerjaan saya longgar, saya akan buat videonya seputaran itulah, seputar taman, tanaman, dan pembuatan pot. Tapi kali ini saya masih sibuk di pengelasan ya, seputar teknik. Jadi belum sempat buat video yang untuk tanaman. Nanti kedepannya saya akan buat cara pembudidayaan tanaman apa misalnya gitu. Dan itu ada banyak sekali tanaman hias ya di tempat kerja saya itu. Nanti mungkin saya akan observasi dulu biar saya nggak salah menyampaikan, dan juga mendapatkan data yang akurat tentang apa yang akan saya utarakan. Kira-kira seperti itulah. Lokasi kantor tempat saya bekerja sampai lokasi proyek yang akan kita tuju ini jaraknya sekitar 15 menit ya, dengan ini roda 4, saya menyetir sendiri. Kalau naik motor mungkin ya sekitar 15 menit atau kurang lebihnya segitulah naik motor, mobil sama. Fenomena akhir-akhir ini yang sedikit ramai di lampu merah itu badut ya. Di kota Klaten ini hampir setiap lampu merah ada badutnya. Saya kurang tahu apa mungkin karena efek COVID-19 ini ya, yang menjadikan mereka kehilangan pekerjaan hingga harus banting setir jadi badut. Saya kurang tahu, tapi yang jelas beberapa bulan ini badut memang merajalela, tumbuhnya hampir tak terkontrol. Tapi tidak apa-apalah, mereka mencari rezeki dengan cara mereka, dengan jalan yang halal, masih bisa ditoleransi daripada mereka jadi apa ya, kurang banyak disenangi orang. Baik mereka seperti itu.
misalnya daripada mencuri, daripada merampok, mungkin menjadi badut yang solusi yang bisa ditempuh dengan mudah tanpa keahlian khusus, juga bisa dilakukan karena memang bukan badut penghibur panggilan ya, badut lampu merah. Jadi mereka cukup goyang-goyang sederhana aja, nggak masalah. Maaf ya, dari membicarakan pekerjaan sampai ngomongin soal badut ya kita bicarakan, karena kita tidak punya topik utama, jadi kita bicarakan apa yang kita temui saja. Obrolan sederhana, santai, yang tak perlu yang berat-berat. Berat nanti kita stres malah. Ini bisa jadi dashcam juga ya. Cuman kamera HP teman-teman, saya tidak punya kamera yang seperti youtuber besar itu pakai kamera pro. Ya ini cuman HP biasa, murahan lagi. Kalau kalian orang sekitaran Klaten mungkin paham ya tempat ini, yaitu Ceper. Ceper itu adalah sentra industri pengecoran logam. Nah itu terbesar di Klaten itu ya ada di Ceper ini, sentranya ada di Klaten. Tidak sedikit juga hasil karya mereka, para pengrajin logam di Ceper ini. Mereka ekspor ke luar, maksud saya bukan ke luar negeri ya kita, tapi ke luar wilayah. Jadi ini merupakan satu nilai plus. Nah di Klaten sendiri ini sebenarnya juga banyak ini sentra-sentra industri gitu, dan yang paling terkenal di Klaten itu ya pengecoran logam. Itu sebenarnya masing-masing kecamatan punya ini masing-masing ya, sentranya masing-masing. Ini dalam kabupaten, kalau dalam provinsi itu tiap kabupatennya misalnya Purbalingga itu knalpot ya, Purbalingga atau mana itu ya, knalpot. Terus mana lagi ya, masing-masing hampir punya tiap ini masing-masing. Belum lagi di bidang kuliner, kalau Magelang itu punya gedung, terus Wonogiri punya bakso, Gudeg Jogja punya. Nah kalau untuk wisata ya tiap kabupaten juga punya, cuman tingkat levelnya itu berbeda-beda. Kalau Klaten punya Prambanan, sebenarnya Prambanan itu punya Klaten, cuman omset yang masuk itu lebih banyak
ke Jogja. Karena kenapa? Itu berada di perbatasan Klaten Jogja, itu Jogja Jawa Tengah ya. Nah, itu kalau turis datang mau ke Prambanan atau ke Borobudur itu punya Magelang, nah itu mereka turunnya itu di Jogja, bukan langsung ke tempat tujuan ya. Jadi dari Jogja mereka tur ke lokasi wisata itu, yaitu tempat yang mereka tuju. Kalau di Klaten ya ada Prambanan, kalau Magelang ada Borobudur, nah seperti itu. Cuman yang punya pemasukan lebih besar kan itu di mana turis itu turun ya, tujuan pertamanya mereka. Jadi kalau mau ke Borobudur ya mereka harus ke Jogja, itu yang terkenalnya juga Jogja. Apalagi turis asing itu kan otomatis mereka turun di bandara Jogja, mereka menginap di hotel sekitaran Jogja, mereka menggunakan tour and travelnya dari Jogja juga. Nah, sedangkan yang punya lokasi tujuan itu mungkin hanya kebagian retribusi, apa ya, masuk dan parkir ya mungkin ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi banyak menguntungkan di ini tempat tujuan mereka. Ngomong soal gitu, nggak tahu apa-apa juga sampai pariwisata. Udah, yang penting kita lakukan perjalanan ini sudah hampir sampai lokasi proyek di mana saya mengirim material. Ya kurang lebih 200 meter di depan itu. Oh ya, yang punya rekomendasi clip on bisa ini dong, disaranin. Sepertinya saya butuh clip on untuk ini karena video-video saya yang sebelumnya itu tanpa clip on, tanpa mikrofon, jadi suaranya agak biar nggak jelas. Saya nggak bisa ngomong teriak-teriak, ngomong itu pelan. Jadi mungkin di video kurang begitu terdengar. Sepertinya saya butuh clip on. Tolong rekomendasikan merek yang murah meriah saja, yang penting suaranya bisa terdengar. Nah, ini lokasinya sudah sampai di lokasi ya, SMP Negeri 2 Ceper. Bentar, saya buka sendiri. Bentar ya, saya mau ambil dokumentasi pembuatan pembuatan relief. Nah ini halo Pak Gondrong, rekam. Nah ini pembuatan relief, dinding relief ya. Kalau kalian mau order silakan hubungi Pak Gondrong, Sego Art. Bisa kontak saya nanti. Oke. Nah ini dia hasil karyanya, kurang lebih seperti ini. Panjangnya 14 meter Pak.
sekitar 12, tinggi 3 meteran lah. Nanti ada air mancurnya 3 apa 4 Pak? 4 titik air mancur. Nah ini nanti kalau sudah selesai saya foto lagi biar kalian kepingin rumah kalian jadi bagus nanti. Nah ini dia tukang kita, ini ahli ini dalam hal ini. Sudah cetoknya ini seperti apa ya, senjatanya ini. Dia paling susah kalau kehilangan cetok ini. Nah itu dia, kalau nggak kehilangan cetok nggak makan sehari katanya. Sama saja dengan kamu kehilangan handphonemu itu yang nggak bisa ngedit video. Nah puyeng itu kepalanya. Sama saja seperti saya Bang. Udah tak nurunin material tadi dulu, fokus diturunin. Bawa dong, bawa. Udah cukup sekian dulu ya videonya. Ini udah baterai ini udah mau habis. Nanti atau besok kita sambung lagi karena perjalanan masih panjang, banyak cerita yang belum disampaikan. Terima kasih, semoga sehat selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya, terhindar dari corona COVID-19, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya. Assalamualaikum, salam kreatif.